Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 4. Jadi di sini kita akan membahas tentang topologi star. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama aku Davina Auralina Natami Harja. Nama aku Siti Fairuz. Nama aku Elvan Onaringia Wejedan. Nama aku Rahfatil Makarim. Dan ada dua anggota lagi yang berhalangan hadir, yaitu Firza dan Namira. Di sini kita mau sharing-sharing aja kayak cerita-cerita tentang topologi star setahu kita. Nah, di sini itu pertanyaan yang pertama, apa itu topologi? Jadi, topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan biasanya menggunakan kabel ataupun nirkabel. Nah, menurut aku topologi juga diberi konvergensi dari noda tengah ke noda yang lainnya, atau dari noda tengah ke pengguna lainnya. Jadi menyebar. Pertanyaan selanjutnya itu, pada topologi star, perangkat jaringan apa aja sih yang dipakai? Nah, jadi pada topologi star ini, perangkat jaringan yang digunakan adalah switch, WTP, konektor, dan station. Menurut kalian keuntungan topologi star itu apa aja sih? Keuntungan topologi star tuh banyak karena topologi star itu menggunakan kabel yang terpisah. Jadi kalau misalnya ada kerusakan satu kabel lainnya nggak bakal rusak. Yang rusak itu cuman workstationnya sama kabel itu aja. Jadi workstation sama kabel lain nggak bakal rusak. Dan juga cara ngebenerinnya itu gampang banget, cuma ganti kabel doang. Oh, aksesnya lebih cepat juga ya? Iya, aksesnya lebih cepat karena ya itu tinggal ganti kabel doang kalau rusak. Terus perawatannya juga lebih mudah kan? Iya, perawatannya lebih mudah. Soalnya satu workstation dapat satu. Jadi misalnya kalau rusak juga cuma satu doang. Iya, jadi kehubungannya cuma kabelnya sama workstation yang lainnya nggak bakal kena rusak juga. Terus apa kerugian topologi star? Kan tadi udah disebutin nih kelebihannya. Nah, topologi star juga punya kekurangan kan? Nah, kekurangannya itu apa sih? Jadi kekurangan dari topologi star ini yaitu membutuhkan biaya yang lebih banyak karena dibutuhkan lebih banyak kabel. Jadi lebih berantakan ya kalau misalnya, karena mudah digunakannya. Kalau misalnya ada yang rusak tinggal copot kabelnya, tapi kekurangannya juga itu bikin kabel berantakan, kelihatan di mana-mana jadi berantakan. Terus biayanya juga lebih banyak kan? Iya, biayanya lebih banyak karena kabelnya mahal. Tapi yang paling mahal tuh si hubnya sih, karena hub kalau kabelnya semakin banyak, hubnya juga butuh banyak. Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kerja topologi star? Cara kerjanya gimana nih? Jadi kalau cara kerjanya itu data yang dikirim ke hub lalu dikirim lagi ke hub, mengirim ke perangkat yang kita tuju gitu loh. Oh, jadi kayak datanya disimpan di hubnya, lalu hub ngirimin ke workstation yang lainnya. Ya, kayak gitu. Berarti cukup mudah ya buat menggunakannya karena cuma datanya dikirimin ke hub. Kalau kayak gitu tuh bertubrukan nggak sih ngirimnya? Apanya? Jadi kan data dikirimin ke hub ngirimin ke beberapa komputer. Nah, yang ngiriminnya itu sama rata ke semua komputernya atau kayak satu-satu kayak gitu? Sama rata langsung. Berarti semuanya kekirimnya barengan ya? Bareng. Yang selanjutnya, mengapa sih topologi star ini banyak digunakan di berbagai tempat? Karena kenapa gitu topologi itu banyak digunakan sama banyak tempat, karena kemudahan untuk menambah atau mengurangi dan mendeteksi kerusakan jaringan yang adanya itu lebih mudah gitu. Jadi banyak digunakan karena yang pertama perawatannya mudah, cara penggunaannya juga mudah, walaupun biayanya mahal tapi cara penggunaannya mudah. Jadi nggak terlalu masalah sih ya. Soalnya ini topologi yang lebih mudah dibanding topologi yang lainnya. Tanya. Topologi star biasanya dipakai di mana aja sih? Jadi biasanya tuh dipakai di bandara, rumah sakit, bank sama lembaga pendidikan. Berarti cukup banyak ya, soalnya ya mudah ya. Terus kan kita juga di lab ada topologi star juga. Kita di lab juga pakai topologi star. Jadi bisa langsung lihat contohnya langsung ya di lab komputer. Terus
mengapa sih topologi star itu banyak digunain gitu di banyak tempat kan? Jadi topologi ini kenapa banyak digunakan di berbagai tempat, yaitu karena memiliki kelebihan yang dengan tingkat keamanan yang cukup baik dan kemudahan user dalam mendeteksi masalah pada jaringan. Gitu. Oh itu jadi Lebih mudah. ya, jadi kerusakannya bisa terdeteksi secara cepat ya kalau di topologi star. Ya, Kita bisa tahu dari mana sih? Dari hubnya misalnya kalau nggak nyala, Oh, lampu dari iya hubnya. lampu dari hubnya. Terus bisa dicek dari kerusakan kabel. Jadi cukup mudah ya, lumayan mudah. Lalu, Belakang. apakah topologi star boros kabel? untuk topologi ini sebenarnya memiliki performa yang jaringan yang tinggi karena tidak ada tabrakan data yang dapat terjadi. Terus apa aja 4 keunggulan dari topologi star itu apa sih? Untuk keunggulannya, sini jaringannya tuh tidak akan ada tabrakan data yang Iya. terjadi, tidak akan terjadi tabrakan. Nah, lalu kenapa topologi star itu cenderung lebih mudah dibandingkan topologi yang lainnya? Udah kan sama-sama topologi nih, tapi kenapa lebih mudah? Lebih mudah dari yang lain. Ya, Soalnya kan dia tuh lebih gampang juga perawatannya. Jadi lebih mudah juga dari yang lain. Soalnya kalau satu rusak, cuman itu doang, yang lain gak ikut rusak. Terus perangkat apa aja sih yang bisa digunain sebagai pusat dalam topologi star? yang bisa digunain tuh hub dan switch-nya karena itu yang utamanya sih. Jadi yang utama tuh hub, switch sama kabelnya. Karena kalau nggak ada hub kita nggak bisa ngumpulin data, kalau nggak ada kabel kita nggak bisa nyalurin data, ya nggak bisa ngirim datanya. Lalu apa perbedaan utama antara topologi star dengan topologi bus? Perbedaan topologinya apa aja nih? Jadi perbedaannya itu, pada topologi star, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat pusat, sedangkan pada topologi bus, semua perangkat terhubung ke satu kabel utama yang digunakan bersama. Jadi langsung ya, Ya langsung digunakan. langsung dikirim. Terus apakah topologi star cocok untuk jaringan besar? Terus kenapa kalau misalnya kenapa cocok gitu? Jadi dalam topologi star ini, penambahan perangkat baru cukup mudah karena hanya perlu menghubungkannya ke perangkat pusat tanpa harus mengganggu perangkat lain dalam jaringan. Jadi banyak digunakan karena mudah, terus cocok juga untuk jaringan besar ya. Jadi bisa untuk kecil sama jaringan besar karena topologi star itu memiliki kelebihan. Kelebihan itu dapat menambahkan, mengurangi ataupun mendeteksi kerusakannya dengan cepat. Jadi cocok untuk bisa ditambah, bisa dikurangin si jaringannya. Cuma ya itu kalau misalnya ditambah kabelnya berarti HP juga butuh lebih banyak. Iya. Lebih banyak biaya lagi. Iya, lebih mahal. Apakah topologi star membutuhkan lebih banyak kabel? Iya ya. Iya. Ya. Dan ya ke itunya juga berantakan kabelnya, semakin banyak kabel semakin berantakan. Soalnya kan setiap workstation harus ada ya kabelnya. Setiap workstation harus ada kabel. Cuma topologi star cenderung mudah dibandingkan. Oh iya, kalau misalnya topologi star di daerah yang kecil sama di daerah yang besar, perbedaannya itu apa aja sih? Kayak Lebih banyak kabel yang lebih besar. kayak keamanannya ngaruh nggak? Ya. Butuh keamanan lebih sih kalau yang lebih besar. Iya. Kenapa? Soalnya kan suka ada hacker gitu. Oh iya. Cara melindunginya bisa pakai itu ya, antivirus sama firewall. Iya. Tapi kalau misalnya antivirus itu kan cuma bisa ngejaga satu virus. Iya. Kalau firewall kan Buat temboknya. semuanya. Tapi kalau firewall bisa dijebol nggak sih atau nggak bisa kita rusakin nggak sih atau bisa diserang sama virusnya lebih banyak? Sama hacker biasanya. Banyak hacker ya. Iya. Kalau misalnya cara mengatasi hackernya belum ada yang tahu ya, soalnya firewall udah antivirus yang lebih cepat ya. Iya. Firewall tuh antivirus yang lebih manjur gitu. Iya. Karena benteng ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Menurut kita udah sih Iya, udah. topologi star tuh kayak bagus, mudah digunakannya, mudah dijangkaunya, mau di area kecil atau besar juga sama aja, mudah digunakannya, mudah diperbaiki sih keutamaannya. Jadi kalau misalnya rusak, gampang untuk diperbaiki. Tapi lebih banyak kelebihannya juga sih sebenarnya ya. Ya, Lebih gampang, terus cara perawatannya lebih gampang juga.
Jadi topologi STAR ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi kelebihannya jauh lebih banyak dibandingkan kekurangan. Kekurangannya cuma kalau banyak kabel berantakan doang kabelnya. Lebih mahal. Ya sama lebih mahal, tapi bagus sih maksudnya. Mahal-mahal juga banyak untungannya, banyak kelebihannya. Worth it. Ya worth it bener. Itu aja sih paling sharing-sharing dari kita seputar topologi STAR. Wassalam. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada katanya yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak. Wassalamualaikum.